saya mengukur kesuksesan anaknya itu dari materi. Ini yang berat kita hadapi hari ini. Karena segala sesuatu diukur dari kepemilikan materi, maka banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara. Harapan ditajong, tukangan ditoker, hanapan dijejak, segala cara ia halalkan demi ambisi terkumpulnya materi. Maka banyak pejabat di kita hari ini bukan berlomba-lomba untuk berinovasi, tetapi berlomba-lomba untuk mengumpulkan materi. Meski kadang akhirnya suka ironi. Gimana ironi itu? Malamnya dia mengkampanyekan ganyang koruptor, esok pagi dia yang ditangkap oleh KPK. Bila itu yang terjadi, jangan marah kalau di masyarakat bawah sok aya babasaan, the rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nu ngampar-ngampar, nu nabeh, nu lapar-lapar, nu sebe. Kunaon? Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur, makmur. Kunaon? Cirata saguling jatiluhur, geus nyata nu maraling teh nu dilaluhur. Ibu-ibu boleh saya ngawali tausiah saya dengan pantun? Boleh. Kalau saya nyampein pantun, ibu bilang apa? Kenapa menileles? Yang kompak ya. Ke Lembang beli buah kecapi. Daramang Bapak Ibu jemaah Al-Kahfi. Buah kecapi dibawa ke Sukaasih. Kok ibu-ibu di Al-Kahfi banyak yang mirip aura kasih? Masya Allah. Dari Sukaasih langsung ke Garut. Tapi kenapa aura kasihnya sudah banyak yang keriput? Subhanallah. Bapak dan Ibu, nuzulul Quran kita peringati. Minimal seremoni ini, kata Syekh Ibrahim Basuni, bisa mengingatkan kembali kepada kita akan fungsi kehadiran Al-Quran ke muka bumi. Untuk memahami fungsi kehadiran Al-Quran, kita bisa menggunakan 3 pendekatan. 1, berdasarkan pembacaan atas latar historis kenapa Al-Quran itu hadir. Yang kedua, untuk memahami fungsi kehadiran Al-Quran, bisa kita lihat berdasarkan pembicaraan Al-Quran itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk mengetahui fungsi kehadiran Al-Quran, bisa kita lihat berdasarkan analisis atas isi kandungan Al-Quran itu. Yang pertama, bila dilihat berdasarkan latar belakang historis, kenapa Al-Quran itu hadir? Al-Quran hadir sebagai kritik atas disequilibrium atau ketidakseimbangan masyarakat Mekah dalam berbagai macam dimensinya. Bahasa sejarah menyebut disequilibrium itu dengan sebutan zaman jahiliyah. Jadi Al-Quran dilihat dari sudut pandang latar belakang historis, hadir ke muka bumi untuk mengkritik berbagai macam kejahiliahan. Ketika masyarakat Mekah terjebak pada kemusyrikan dalam bertuhan, maka Al-Quran langsung mengkritik dengan turun Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ketika masyarakat Mekah sibuk terlibat dalam budaya perzinahan, maka Al-Quran mengkritik dengan turun ayat wala taqrabuz zina. Ketika masyarakat Mekah mereka terjebak pada budaya minum minuman keras, maka Al-Quran hadir mengkritik, menyebut minuman keras itu sebagai rijsum min amalis syaitan. Ketika masyarakat Quraisy misalnya ada tradisi yang disebut ibu nikah warisan. Jadi orang Quraisy itu li'ila piquraisin ila pihim rihlatas syita iwasoib. Orang Quraisy itu para kaum lelakinya punya tradisi menyeberang ke negeri orang lain. Seorang suami di Quraisy disebut berprestasi kalau dia ekspansi ke luar negeri.
Kalau tinggal di kampung halaman, dia akan diledek sebagai laki-laki teboga kagadan. Maka dilematis bagi laki-laki di Quraisy, Bapak Ibu, kalau dia tinggal di kampung halaman dikritik laki-laki tidak punya prestasi, tetapi kalau dia pergi keluar, dia meninggalkan istri yang amat dicintai dan khawatir banyak diganggu oleh laki-laki hidung belang yang banyak saat itu. Maka kalau Bapak punya anak laki-laki supaya bisa pergi jauh ke negeri seberang dan istri Bapak tidak diganggu laki-laki hidung belang, maka istri Bapak dinikahkan dengan anak kandung Bapak sendiri yang laki-laki itu. Maka langsung dikritik oleh Al-Quran, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan sekali-kali kalian menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kandungmu illa ma qad salaf, pada zaman jahiliyah tempo lalu. Jadi bila dilihat dari latar historis, Al-Quran hadir untuk mengkritik berbagai macam ketidakseimbangan. Saya ingin bertanya, Bapak dan Ibu, kalau di Indonesia hari ini kita hidup dalam keseimbangan atau malah sebaliknya? Jujur kita akui, kita hari ini sedang dikepung oleh sebuah budaya yang bahaya, yang disebut dengan budaya populer. Budaya populer itu adalah budaya yang diproduksi dan direproduksi oleh kalangan kapitalis, kemudian didistribusikan secara masif untuk dikonsumsi secara membabi buta oleh kita umat manusia. Untuk mudah memahami budaya populer, kita kenali cirinya. Pertama, ciri budaya populer yang bahaya itu ada yang disebut dengan budaya relatif. Apa budaya relatif? Hari ini di kita tidak ada yang mutlak benar dan tidak ada yang mutlak salah. Ini bahaya menurut saya. Contoh kasus biar gampang begini. Bapak-bapak di Al-Kahfi kenal Rhoma Irama? Kenal ibu-ibu Rhoma Irama? Tahu ya, dulu Rhoma Irama bikin partai namanya apa? Idaman, Islam Damai dan Aman. Sayang Pak Kadar tidak terverifikasi oleh KPU. Padahal kalau terverifikasi saya yakin Bang Haji sudah jadi Presiden NKRI. Kenapa? Sebab banyak yang mendukung. Satu media, dua dunia perbankan, tiga dunia pendidikan, dan banyak lagi. Kita absen. Satu media yang mendukung Rhoma Irama itu RRI, Radio Rhoma Irama. Yang kedua TVRI, Televisi Rhoma Irama. Dunia perbankan yang mendukung BRI, Bank Rhoma Irama. Dunia pendidikan PGRI, Persatuan Guru Rhoma Irama. Jangan-jangan Polri juga Polisi Rhoma Irama. Bahkan mungkin ABRI juga Angkatan Bersenjata Rhoma Irama. Harusnya Rhoma Irama jadi Presiden NKRI, Negara Kesatuan Rhoma Irama. Lagu kebangsaannya begadang jangan begadang. Ngacapruk kalau lapar tuh ya. Bapak dan Ibu, Rhoma Irama bikin lagu, sumber inspirasinya dari Al-Quran, syairnya itu mendidik, lagunya dibawakan dengan cara yang beradab. Nah, kata budaya populer itu tidak mutlak benar. Sekarang bandingkan lawan Rhoma Irama siapa Ibu? Contoh Trio Macan. Ibu-ibu ada yang tahu Trio Macan? Lagu terkenalnya apa? Iwak Peyek. Tidak jelas itu filosofi lagunya apa Iwak Peyek. Dibawakan dengan cara sensasional badaniah, mengumbar seluruh sensasi tubuhnya. Kata budaya populer itu tidak mutlak salah. Sekali lagi, Rhoma Irama yang inspirasinya dari Quran tidak mutlak benar. Trio Macan yang tidak jelas itu juga tidak mutlak salah. Pertanyaannya mana yang benar? Yang benar ada di ciri budaya populer yang kedua, yakni budaya materi. Rhoma Irama bisa benar kalau dari lagunya menghasilkan duit, pun demikian Trio Macan bisa benar kalau dari lagunya mendatangkan duit. Maka di budaya populer sekarang segala sesuatu diukur dari materi. Punten, kesuksesan kita diukur dari materi. Kehebatan kita diukur dari materi.
Ibu-ibu, punten saya mau curhat sedikit boleh? Saya ini asli dari Garut. Di sini ada yang dari Garut? Ada. Masya Allah Ustaz Kadar ya. Saya bangga jadi orang Garut. Kenapa? Satu, orang Garut itu manis kayak cokodot. Tidak ada perdebatan ya. Yang kedua, orang Garut itu seger kayak jeruk Garut. Tapi yang ketiga, sayang, orang Garut itu baunya bau domba. Bapak dan Ibu, abah saya di Garut disebut oleh orang lain kiai. Suatu saat saya pulang kampung, aneh, di kampung setelah sekian lama saya tidak datang, ada orang punya rumah bertingkat, mobilnya mengkilat, sawah kebunnya ngagebat, di lauk balong nating kocepat, konon uangnya berlipat-lipat, dan istrinya juga punya 4. Lalu saya bertanya, rumah saha ieu bah? Saur pun bapak, ieu imah si Ajid. Saha Ajid du mana? Ajid babaturan maneh nu sakolana seret kelas 4 SD. Saur pun bapak, si Ajid wae nu sakolana kelas 4 SD, mobilna mengkilat, rumahnya bertingkat, harta banda luar biasa banyak. Nah, ari ente sakola S3 di kota tapi boga imah segede korek api di komplek. Ibu bapak sakit tidak? Sakit. Bapak saya mengukur kesuksesan anaknya itu dari materi. Ini yang berat kita hadapi hari ini. Karena segala sesuatu diukur dari kepemilikan materi, maka banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara. Harapan ditajong, tukangan ditoker, hanapun dijejak, segala cara ia halalkan demi ambisi terkumpulnya materi. Maka banyak pejabat di kita hari ini bukan berlomba-lomba untuk berinovasi, tetapi berlomba-lomba untuk mengumpulkan materi. Meski kadang akhirnya suka ironi. Gimana ironi itu? Malamnya dia mengkampanyekan ganyang koruptor, esok pagi dia yang ditangkap oleh KPK. Bila itu yang terjadi, jangan marah kalau di masyarakat bawah sok aya babasaan. The rich richer and the poor poorer. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nu ngampar-ngampar, nu nabeh, nu lapar-lapar, nu sebe. Kunaon? Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pemimpinnya subur, makmur. Kunaon? Cirata saguling jatiluhur, geus nyata nu maraling teh nu dilaluhur. Bandrek bajigur budak penek gede bujur teu nyambung eta. Sepertos torok-tok oleh-olehan nu montok beki kurupu. Bapak dan Ibu, budaya materi ini begitu berat. Tapi mau nggak mau kita dikepung oleh itu. Ini membuat hidup kita tidak seimbang. 3, ciri budaya populer yang bahaya itu Ibu dan Bapak adalah budaya gaya. Sekarang di kita lebih banyak dikedepankan gaya ketimbang makna. Dikedepankan gaya ketimbang daya. Jika tempo lalu salah seorang filosof Yunani pernah bilang, atau seorang filosof modern pernah bilang, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Hari ini kebalik, aku bergaya maka aku ada. Di kompleks saya, Ramadan ada pengajian hari pertama sampai ke-7 mak-mak majelis taklim itu. Ada info di suratnya itu. Hari pertama dress code-nya nuansa putih. Hari kedua nuansa ungu. Hari ketiga hijau babadotan dan seterusnya. Yang dikedepankan gaya. Bapak dan Ibu, maka anak-anak kita hari ini lebih banyak gaya ketimbang makna. Pak Ustadz Kadar, jangan terlalu banyak gaya. Saya saja malam Jumat kemarin menerapkan banyak gaya nyeri cangkeng. Ya. Budaya gaya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, ciri budaya populer yang harus kita kritik dengan spirit Al-Quran itu budaya instan. Sekarang segala sesuatu serba instan. Ibu-ibu kalau bikin sayur asam bumbunya instan. Kemudian kalau bikin sayur sop instan. Nasi goreng semuanya instan. Hingga akhirnya ngasih trickle down, efek rembesan pada segala macam hal kita ingin instan. Yang sukses pingin sukses instan, yang ingin kaya pingin kaya instan. Akhirnya kita hari ini sama sekali tidak pernah menghargai proses. Lalu berikutnya, hal yang bahaya dari budaya populer yang harus kita kritik dengan spirit Al-Quran itu
ada ibu dan bapak yang disebut dengan budaya komunitas. Sekarang segala sesuatu ada komunitasnya. Punten Pak Dokter Muslim, saya pernah diundang ngaji di komunitas pencinta ikan cupang. Masya Allah, dikira teh sederhana, ternyata ada ikan cupang harganya 1,5 miliar. Kontesnya itu sampai ke Thailand, ke Cina, kemana-mana. Dan banyak anggotanya itu. Saya sampai nerima amplopnya, saya ditikelkan gitu ya. Hesek nikelnya gitu ya. Komunitas pencinta ikan cupang, segala ada komunitasnya. Bahkan ini, punten ini mohon maaf, punten ini fakta. Ini punten banget terutama pada ibu-ibu. Di Bandung itu ibu sekarang ada komunitas hijabers. Ibu tahu hijaber? Hijaber itu himpunan janda berprestasi. Fakta. Suatu ketika saya diundang ceramah, Ustadz, ceramah tapi tidak di masjid. Di mana Bu? Di KP Bali, di Jalan Rio di sana. Ustadz tolong dong kajiannya jangan nyinggung-nyinggung persoalan janda. Kata saya, kenapa? Kita ini kan hijabers. Apa hijaber itu? Dia bilang himpunan janda berprestasi. Bari ketawa. Ternyata memang anak-anak perempuan berprestasi. Tapi mereka menganggap suami itu adalah toksik yang mengganggu pekerjaannya. Hingga banyak mereka yang menggugat cerai. Ada yang di BUMN, ada yang di dunia fashion, segala macam. Bapak dan Ibu masih muda. Mereka rata-rata punya anak satu, Pak Kadar ya. Kalau kata Pak Kepala KUA mungkin disebutnya Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu gitu ya. Tapi karena di kita terhadap janda masih ada pandangan stigmatis, mereka merasa lemah, akhirnya saling menguatkan diri dan bikin komunitas yang disebut dengan hijabers. Maka mungkin ada lawannya yang konon bentukan Pak Gubernur Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada Padudan, pasukan Duda Edan ya. Hingga ada cerita Pak Kadar, ada duda punya anak satu, menikah dengan janda punya anak satu. Hasil pernikahannya punya anak satu, jadi 3. Suatu saat istrinya nelpon pada suaminya, ayah buruan pulang ke rumah. Kenapa gitu Bun? Itu anak kamu sama anak aku ngeroyok anak kita. Nah, budaya komunitas ini kadang ini apa Bu? Menggerus nilai-nilai sakralitas dalam beragama. Contoh konkret, saya seringkali diundang isi kajian bukber, banyak sekali bukber berbasis pada komunitas. Bukbernya semangat, tapi setelah bukber mereka tidak ada yang sholat. Jadi budaya komunitas itu di satu sisi memang ada nilai positif, tapi di sisi lain ini juga cukup berbahaya sebab menggeser kalau di Ramadan ini adalah makna sakralitas dari Ramadan itu. Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya juga hal yang membuat hidup kita hari ini tidak seimbang dari budaya populer yang harus kita kritik itu ada yang disebut dengan budaya merek atau budaya ikon. Kita sekarang lebih berburu merek ketimbang fungsi. Ibu-ibu, kalau beli baju atau jilbab, ibu lebih milih fungsi atau merek? Ibu-ibu, saya bertanya bukan nyuruh merenung. Merek. Pak, saya nggak ngerti ada istri seorang pejabat yang tertangkap koruptor beli celana dalamnya 50 juta. Celana dalam 50 juta, ada kelebihan apa di celana dalam itu? Ini budaya merek ini membuat kita lebih mengedepankan pada aspek-aspek lahiriah ketimbang pada aspek substansi. Bapak dan Ibu, itu sekedar romantik. Jadi kita hari ini sedang hidup dalam kepungan budaya populer yang begitu propan, sementara kita beragama berada pada domain yang sakral, berada pada domain yang suci. Kesucian ibadah Ramadan hari ini, kesucian Al-Quran seringkali berhadapan dengan itu. Maka nuzulul Quran membawa spirit untuk mengkritik fakta-fakta seperti itu dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu. Ibu-ibu masih fokus? Ada yang sudah ngantuk? Belum. Kalau ada ibu yang ngantuk, saya kasih pantun satu lagi, mau? Baju batik dari Pasar Rebo. Ibu-ibu yang cantik, please deh jangan bobo. Insya Allah, bobo tidak, mendengarkan tausiah juga tidak ya. Tatapan matanya itu kosong belum. Kalau ada ibu yang seperti itu, saya kasih pantun satu lagi. Tong kosong nyaring bunyinya. Kompak dong Bu. Sekali lagi, tong kosong nyaring bunyinya.
kalau hatimu kosong, boleh dong aku jadi isinya. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mengetahui fungsi kehadiran Al-Quran, bisa kita lihat dari pembicaraan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran berbicara tentang fungsi kehadirannya. Al-Quran berkata, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saur Al-Quran, Al-Quran hadir ke muka bumi membawa fungsi pertama, hudan. Hudan itu apa? Kata para pencinta tafsir adalah sistem petunjuk. Bukan sekedar petunjuk, tapi sistem petunjuk. Karena di dalamnya Al-Quran berisi kerangka etis dan pedoman moral bagi keseimbangan kehidupan kita. Yang kedua, al-bayinat. Apa al-bayinat itu? Sistem penjelas. Bapak dan Ibu, hidup manusia itu kan interaksi antara akal budi manusia dengan jiwa zaman. Proses interaksi akal budi dengan jiwa zaman, lahirlah sejumlah fenomena. Kehidupan itu adalah tampakan fenomena demi fenomena. Fenomena itu kadang belum atau susah memiliki status hukumnya seperti apa. Sementara kita kadang suka ikut-ikutan yang fenomenal itu karena tren. Maka Al-Quran hadir untuk memberi sistem penjelas atas berbagai macam fenomena yang hadir ke muka bumi sebagai produk dialektika akal budi manusia dengan jiwa zaman. Sekarang kan begitu banyak fenomena-fenomena yang baru yang kadang kita suka ikut-ikutan meski belum tentu jelas status hukumnya seperti gimana. Yang ketiga, kata Al-Quran sendiri, Al-Quran itu hadir sebagai Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Kriterium pembeda antara yang benar dan yang salah. Kenapa butuh kriterium? Sebab hidup kita ini saur sepuh kapungkur kolot bareto jalma baheula sok kabobodo tenyo kasamaran tingali ari oray-orayan dibeli ari oray beneran dipaehan. Nu bener sok disalahkeun, nu salah sok dibenerkeun. Aya Bapak dan Ibu, misalnya di kita yang salah kadang tertawa, yang benar kadang di penjara. Maka jangan marah kalau KUHP di kita itu seringkali diakronim, kasih uang habis perkara. Hakim diakronimkan, hubungi aku kalau ingin menang. Maka tak jarang yang salah malah menang, yang benar malah di penjara. Ada yang salah di penjara, tapi penjara di negara kita tidak lagi menghukum. Penjara itu mirip kayak perguruan tinggi. Sebab kalau ada kasus bangsat hayam, Mbak, katangkep, ditewak di penjara. Di penjara ketemu dengan seniornya tukang maling motor. Dia mendapat kursus gratis. Bagaimana cara maling motor? Hingga keluar dari penjara bukan kapok tapi gawok. Alih profesi asana bangsat hayam jadi bangsat motor. Dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kutub ini Al-Quran hadir memberikan kriterium mana yang benar dan mana yang salah. Di surat lain disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil alamin. Nah, Bapak dan Ibu, kata Al-Quran sendiri begini. Kalau Al-Quran ingin jadi hudan, ingin jadi al-bayinat, ingin jadi al-furqan, ingin jadi syifa, dan ingin jadi rahmat, maka ada syarat yang harus kita penuhi. Apa syaratnya? Kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu, kata saya Ibrahim Basuni, nih, tahap interaksi dengan Al-Quran itu pertama disebut qiraah, 2 tilawah, 3 terjemah, 4 tafsir, 5 tahfidz, 6 tatbik. Coba diulang Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5. Mulai gagal fokus. Ini kalau pengajian itu wajar. Barho bubar, hoho. Ini mah bukan barho, cingho, cicing, wae hoho ya. Jadi ibu dan bapak tum hiho tuman hilap jeung hoho.
Oke, perlahan-lahan Bapak dan Ibu. Satu, agar Al-Quran bisa jadi energi untuk mengkritik ketidakseimbangan dalam kehidupan. Agar Al-Quran bisa jadi hudan, bisa jadi al-bayinat, bisa jadi Al-Furqan dan lain sebagainya. Kita harus berinteraksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Pada tahap yang pertama ada yang disebut dengan qiraah. Ibu-ibu, saya mau tanya, apa arti qiraah itu? Apa bedanya qiraah sama tilawah? Yang bisa menjawab saya kasih hadiah menarik. Satu, menarik beca, kedua menarik gerobak. Ibu, qiraah itu membaca Al-Quran sekemampuan. Membaca Al-Quran apa adanya. Membaca Al-Quran tanpa panduan ilmu dan seninya. Ibu, saya mau tanya, ilmu untuk memandu baca Al-Quran baik, benar, dan indah, namina ilmu apa itu? Tajwid. Ibu-ibu di Al-Kafi sudah ngaji tajwid? Sudah, alhamdulillah. Meskipun ini masuk lomba protes. Ustadz, liur ngaji tajwid mah. Liur kumahan ini telogis. Telogis kumaha terasional Ustadz. Mana contohnya? Nun mati ketemu hamzah disebut idhar. Telogis Ustadz, maknya si nun geus paeh papangi jeung si hamzah. Bakatku malas baca Al-Quran. Belajar tajwid. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu belum belajar ilmu tajwid, boleh tidak baca Al-Quran? Boleh. Mana dalilnya? Kupingkeun sabda Gusti Rasul. Al-mahir bil Quran ma'as syafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Al-Quran seperti Ustadz barusan. Masya Allah. Saya dengerin, Ibu, makharijil hurufnya benar, sifatil hurufnya pas, ahkamul waqfi wal ibtidanya benar, waqaf wasolnya tam sempurna, pilihan lagunya begitu energik dan variatif. Orang yang seperti itu, kata Rasulullah, ma'as syafaratil kiramil bararah, kelak tempat duduknya akan bersanding dengan para malaikat di surga. Amin ya rabbal alamin. Sementara mereka yang membaca Al-Qurannya terbata-bata, ya Ibu, suaranya serak-serak becek, nu panjang dibaca, Ibu bantuan meter angus, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca, yang tipis dibaca, yang tebal dibaca alhamdulillahirabbil alamin, dibaca model mulyono alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladina an'am talim dibaca jadi siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi, kusabab huntuna coplok dibaca jadi gurawil maghdubi. Lamun huntu coplok mahorijil huruf tesok ruksa, baca doa iftitah ge inna sholati manuk suki manuk yahya manuk mati. Masya Allah, mun geus coplok gigi teh sok rusak mahorijil huruf, apalagi kalau pendengaran sudah samar, goreng mahorijil huruf teh. Saur guruna teh innahu kana tawwaba, kusabab enggak jelas pendengaran, innahu kawat tembaga. Aduh, ada pimpinan majelis taklim rupina tos ompong waktu ngomong ngaos kajati roke ngaos doa masuk bulan Ramadan teh Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balikna Maradona. Bukan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau mereka yang baca Al-Qur'annya terbata-bata karena belum belajar ilmunya, lanjutkan kata Rasulullah, falahu ajroni, orang itu diberi 2 pahala. 1 pahala untuk keselamatan hidup di dunia dan 1 pahala untuk keselamatan hidup di akhirat nanti. Jadi untuk Bapak dan Ibu di Al-Kahfi yang belum pernah belajar ilmu tajwid, jangan jadi penghalang untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran sekemampuan dengan penuh cinta dan penghayatan. Hanya saja tingkatkan dari qiraah itu pada tilawah.
Apa tilawah itu? Membaca Al-Quran dengan panduan ilmu dan seninya. Hingga bacaan Quran enak kita dengarkan. Karena itu di Indonesia ada momentum 2 tahunan yang disebut dengan Musabaqah Tilawatil Quran. Disebutnya bukan Musabaqah Qiraatil Quran, tapi Tilawatil Quran. Kenapa? Sebab yang berlomba adalah mereka yang ahli dalam ilmu dan seninya. Beliau adalah jawaranya di Musabaqah Tilawatil Quran, Ibu Dr. Didah ini. Dan bacaan Al-Quran beliau itu begitu enak kita dengarkan. Enak tidak Ibu-Ibu? Enak. Habis berapa? Ya. Beliau sudah ahli dalam ilmu dan seninya. Tingkatkan dari qiraah ke tilawah. Yang ketiga, interaksi kita dengan Al-Quran, kata para ulama. Tingkatkan dari tilawah itu pada terjemah. Bapak Ibu, terjemah itu adalah pintu awal untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Ketika Bapak dan Ibu membaca terjemah Al-Quran, terjemahnya itu akan menjadi magnet yang menarik rasa penasaran kita untuk membuka lembar demi lembar Al-Quran, sehingga hati kita terus terpaut dengan Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak, waktu saya dulu di Madrasah Aliyah di Garut, saya punya teman, punya sohib. Waktu itu saya kuliah ke EIN, teman saya itu kuliah ke PT IKI Jakarta. Sekarang saya agak terlambat, dia sudah jadi profesor, guru besar di bidang ilmu Al-Quran. Aslinya orang Bogor. Salah satu kampungnya saya tidak tahu, Gunung Putri atau apalah. Kata dia begini, ya, dulu di kampung halaman dia, tahun 98-an sampai tahun 2000-an, setelah waktu subuh sampai suruk, tiap rumah tuh terdengar pada baca Al-Quran. Maghrib sampai menjelang Isya, tiap rumah tuh terdengar baca Al-Quran. Tapi setelah dia pulang ke kampung, ya, akhir-akhir ini, dia bawa gelar sebagai seorang profesor ahli ulumul Quran. Ada hal yang janggal. Kenapa bacaan Quran tidak pernah terdengar dari rumah di kampung dia itu? Subuh dia ngintip, tidak ada lagi baca Quran. Setelah Isya jarang ditemukan yang baca Quran. Karena dia guru besar, di riset. Kenapa penduduk di kampung halaman dia dulu suka baca Quran dan sekarang tidak? Dan ternyata konon hasil risetnya, penduduk di kampung teman saya ini dulu suka baca Quran dan sekarang tidak. Alasannya apa? Tenyaho arti naon anu dibaca. Malas kusabab teu nyaho artina keur naon maca Quran. Maka kata para ulama, sangat penting kita untuk membaca terjemah. Ibu-ibu suka baca terjemahnya? Suka. Pernah marah pada Al-Quran ketika baca terjemah Quran surat apa? Halo, Ibu, saya bertanya bukan nyuruh merenung. Oke. Pernikahan ya, pasti poligami ya. Ngambek, Ibu-ibu. Masalah tidak akan saya bahas, Ibu ya. Tidak akan saya bahas. Nah, Bapak dan Ibu, terjemah. Lalu kita percepat. Dari terjemah, tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran itu pada level tafsir. Bapak dan Ibu, tafsir itu adalah pintu kedua untuk memahami luasan arti dan kedalaman makna Al-Quran. Ketika Ibu dan Bapak berinteraksi dengan Al-Quran sudah pada level tafsir, maka Al-Quran akan membanjiri kita dengan pengetahuan, bukan saja pengetahuan yang mencerdaskan, tetapi juga mencerahkan. Punten. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu Ustadz Adi Hidayat? Tahu. Menurut Bapak dan Ibu, pintar tidak beliau? Pintar. Ada yang tahu dengan Ustadz Abdul Somad? Pintar tidak beliau? Di Bandung, ada yang tahu dengan Ustadz Amiruddin? Pintar tidak beliau? Pintar. Ibu-ibu ada mubalighah Ustadzah Halimah Al-Aidrus, Ibu tahu? Pintar nggak tidak beliau? Pintar. Kenapa beliau-beliau itu pintar? Jawabannya, karena beliau-beliau itu interaksi dengan Al-Qur'annya bukan lagi pada level qiraah, tilawah, dan terjemah, tapi sudah pada level tafsir. Kecerdasan serupa akan Allah berikan pada ibu dan bapak, pada anak dan cucu kita, kalau ibu bapak dan anak cucu kita mau berinteraksi Al-Qur'annya naik kelas sudah pada level tafsirnya.
Nah, baru berikutnya, Bapak dan Ibu, setelah pada level tafsir, tahfidz, Ibu dan Bapak harus hafal Al-Quran itu. Punten saya mau tanya, ibu-ibu yang paling sepuh, yang hadir sekarang usianya berapa tahun? Ada yang 90, Masya Allah. Ada yang berapa tahun ibu-ibu? Atau mayoritas berapa tahun? 40 ya, jelita, jelang 50 tahun semuanya? Ada yang lolita, lolos 50 tahun? Rata-rata jelita lah, jelang 50 tahun, 40 tahun. Bagi ibu yang usia 40 tahun, pertanyaannya, sudah berapa puluh juz hafal Al-Quran? Alhamdulillah Ustadz sudah 3 juz. 1 juz amma, 2 juz tomat, 3 juz strawberry. Bapak Ibu, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Begini, ada ayat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya Allah menurunkan ad-dzikra, yakni Al-Quran. Lahafidun, itu disertai oleh para malaikat penjaganya. Kata Syekh Ibrahim Basuni, setiap huruf Al-Quran itu dijaga oleh para malaikat. Huruf alif dijaga oleh malaikat samsayain. Huruf ba dijaga oleh malaikat darodayain. Huruf sa dijaga oleh malaikat kasmail. Terus sampai ia. Jadi ketika ibu dan bapak menjaga hafalan Quran, maka para malaikat yang menjaga huruf Al-Quran akan menjaga kehidupan kita. Baik pada sisi batiniah, begitu juga pada sisi lahiriahnya. Bapak dan Ibu, pertanyaannya, butuhkah tidak kita penjagaan dari para malaikat? Butuh. Di mana kebutuhannya? Begini, di Quran surah As-Sam ayat 8, kata Allah gimana? Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan pada kalian apa? Satu, ilham fujurah, potensi hawa nafsu. Yang kedua, ilham takwa, potensi kebaikan. Hidup kita ini, ibu bapak, adalah interaksi dominatif, bahkan pertarungan antara potensi kebaikan dan potensi hawa nafsu. Bila hidup ibu dikendalikan oleh potensi kebaikan, maka kita qoribum minallah, dekat dengan Allah. Ujungnya kita produktif berbuat amal soleh. Tapi tidak jarang ibu bapak hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Punten ini mas contoh kasus ya. Punten contoh kasus. Pada hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, di masjid ini, ibu dan bapak sedang bertaruh. Kata potensi kebaikan, harus dengerin tausiah saya. Sebab sengaja acara ini diselenggarakan oleh DKM. Betul tidak Pak? Betul ya. Kata potensi kebaikan. Tapi kata hawa nafsu, nu enak jam segini mah, komo. Buka nata di kemerdekaan, bukan mendengarkan tausiah, tapi sleeping together. Karena itu sudah terlihat ada di antara bapak dan ibu yang matanya sudah mau wabillahi taufik wal hidayah. Bapak Ibu silakan kalau ngantuk bobo saja. Mudah-mudahan tausiah saya jadi musik penghantar bobo ibu dan bapak sekalian. Cuman katanya kalau kajiannya bobo itu biasanya sok salah doa. Kan ayah aki-aki jeung nini-nini reka pangaosan. Cek si nini aki ke pengajian yuk. Cek si kakek nenek kamu cantik deh. Cek si nini cius ki, cius cek si aki. Cek si aki kasih nini, tapi kenapa nenek pakai bajunya kok belum disetrika? Cek si nini, aki puguh nini can make baju sing goreng kulit ngararingkel. Cek si nini aki atuh ngadu heula meh menang ilmu nu manfaat. Cek si aki tuturkeun aing bismillahirrahmanirrahim bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kusabab doa dibaca na doa rek hees, maka pas sumping ke kajian bukan mendengarkan kajian tapi cek santri mana serif dah daro yudah diru dah dirah. Sugantea kupu-kupu muntir sing horeng sirama-rama, sugantea tungku teh mikir sing horeng ngacai ngadah dit kana calahna berjajar we pulau-pulau. Pas ditanya teh nini kumaha pangaosan teh alhamdulillah nyerep.
nyerep dada hadir. Mangga lanjutkan ngada hadirna Bapak Ibu. Pertarungan Ibu Bapak, mohon maaf ya. Ini bukan sanes badai cawokah, ini mah hanya ngasih contoh, ya, hanya ngasih contoh. Bapak dan Ibu, saya sehari-hari ngajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. Setiap pagi kalau ke kampus, kendaraan saya suka rebutan dengan istri saya untuk anterin anak-anak sekolah. Ingat waktu itu tanggal 14 Februari. 14 Februari itu Ibu suka diperingati apa? Valentine ya, ada yang menjawab ya. Terpaksa saya naik angkot. Pas di angkot Ibu, duduk di depan saya salah seorang karyawati Dunkin Donat. Ibu kan tahu kan roknya itu luar biasa seksinya, duduk persis di depan saya Pak. Hingga punten pisan segitiga Superman nanti terlihat jelas. Warna nate pink. Abungker Valentine Day. Kata potensi kebaikan yang ada dalam dada saya, Ang Ridwan, maneh dosen, ku batur disebut ustad, nyaho hukum nanam penuh itu teh doraka ulah dideuleu sia dosa, kata potensi kebaikan. Tapi gimana kata hawa nafsu yang juga ada dalam dada saya? Justru ku sababane ustad, ku sababane dosen, taranam penuh itu mun teu ayeuna iraha deui kesempatan. Bapak dan Ibu, terjadi pertarungan. Siapa yang menang dalam pertarungan saat itu? Hafun dan rahasia perusahaan. Hidup kita ini pertarungan potensi kebaikan dan hawa nafsu. Bagi mereka yang hafal Quran, para malaikat yang menjaga huruf Al-Quran itu akan menjaga potensi kebaikannya. Punya inner power, punya inner energy, punya inner wisdom, punya inner teacher untuk mengendalikan potensi hawa nafsunya hingga perjalanan hidupnya tegampang ka irit kucikiih kabawa kusakaba-kaba. Pada titik ini setiap kita sangat penting untuk menghafal Al-Quran itu. Ibu-ibu ingin masuk surga? Ingin. Ada berapa pintu surga itu? Ada 7, ada 8 pintu gerbang utamanya. Kalau pintu kecilnya ada berapa? Kata para ulama ahli ulumul Quran ada 114 pintu. Masing-masing pintu itu diberi nama surat dalam Al-Quran. Dan setiap kita akan berada di pintu mana, bergantung surat mana yang dibaca saat kita sholat munfarid. Ibu kalau sholat sendiri suka baca apa? Kulhu. Jadi nanti ngantri di pintu kulhu. Yang kalau nanti di pintu kulhu jamaahnya Pak Kadar. Dari Al-Kahfi. Bapak dan Ibu sekalian, jadi interaksi kita dengan Al-Quran lanjutkan kepada tahfidz. Yang terpenting, sama-sama penting, bukan terpenting. Interaksi kita dengan Al-Quran adalah tatbiqul Quran. Bagaimana Al-Quran itu selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak begini, mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, di antara buahnya satu, kata para ulama, satu saja. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu lisanan latifan. Coba diulang. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu tutur sapanya itu santun. Gaya komunikasinya itu respektif. Gaya komunikasinya itu empatik. Hingga benar-benar paliyaqulu qaulan karima. Pada saat berbicara, dia berbicara sesuatu yang mulia dan memuliakan siapapun yang jadi lawan bicaranya. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, faliyaqulu qaulan ma'rufa. Pada saat berbicara, dia berbicara sesuatu yang baik dan memperlakukan siapapun lawan bicaranya itu dengan baik. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka pada saat bicara qaulan layyina, perkataannya itu lemah lembut dengan siapapun dia berbicara, badai saluhureun sasami tenan kasahanapun. Tidak hanya itu, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, ucapannya itu qaulan syadida. Ibu bapak, apa? Berbobot ya. Qaulan sakila, padat dan berisi. Ucapannya itu jujur. Kalau ada yang benar, ia katakan benar, yang salah, ia katakan salah. Tapi kalau ada kebenaran ingin disampaikan, khawatir terasa pahit di telinga orang yang mendengarkannya, maka kebenaran yang pahit itu dikemas sehingga terasa manis di telinga orang yang mendengarkannya. Orang yang interaksi dengan Al-Quran itu
Qaulam baligha, pada saat berbicara itu komunikatif, nyambung, dia ngobrol dengan siapapun. Kenapa nyambung? Sebab ia turunkan keegoan dan kehebatan dirinya supaya setara dengan siapapun yang menjadi lawan bicaranya. Disimpulkan jadi satu, buah dari kegemaran kita berinteraksi dengan Al-Quran, lisanan latifan, gaya komunikasinya itu santun. Dan ini begitu penting di tengah kita hari ini, begitu gampang membuncahkan amarah dengan kata-kata yang kasar sebagai efek dari terpaan media sosial itu. Karena itu, Ibu dan Bapak, Rasul itu pada saat bicara pintar banget menghargai siapapun lawan bicaranya. Ibu-ibu, kalau Rasulullah memanggil istrinya dengan sebutan apa? Ya Fumairah. Kalau ibu dipanggil suaminya apa? Ibu jangan senang dipanggil sayang, sebab makanan yang jatuh 5 menit juga dipanggil sayang. Apalagi bapak manggilnya say, jangan dulu bangga, harus dulu beres. Bisi maksudnya syaiton. Itu beb itu maksudnya beban. Dan ayah aki-aki sering ini cek aki, sayang buatin teh, sayang buatin kopi, sayang buatin susu. Sorry incuna aki meni romen spring bed. Nenek dipanggil sayang, cek si aki lain romantis ya, tapi aing poh deui saha ngaran ini maneh ya. Bu. Jadi ucapannya itu terjaga. Bapak dan Ibu sekalian, yang terpenting nih, yang terakhir, bahwa buah dari interaksi kita dengan Al-Quran yang bisa menghantarkan kita menjadi ahli surga adalah mereka yang pandai menahan amarah. Al-Quran ketika kita baca, Al-Quran ketika kita pahami, Al-Quran ketika kita jiwai, itu menjadi semacam inner energy yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menjawab semua cacian dan makian yang dilontarkan kepada kita dengan kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan. Di sisi lain, orang yang dekat dengan Al-Quran akan punya kekuatan mengendalikan amarah dan emosinya. Sekarang di kita amarah begitu gampang dibuncahkan. Sekarang satu kubu menghina kubu yang lain. Satu kelompok mencerca kelompok yang lain. Ujaran kebencian dinormalisasi. Ini hati-hati berbahaya. Ibu-ibu belajar mengendalikan amarah. Dari siapa? Sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu beliau masih hidup, tapi Rasul sudah bermimpi beliau itu masuk surga. Kenapa demikian? Sebab Bilal adalah sahabat Nabi yang selalu memperbaharui wudhu. Kenapa Bilal selalu memperbaharui wudhu? Sebab Bilal seringkali terpantik emosinya. Kenapa Bilal seringkali terpantik emosi? Karena Bilal sahabat Nabi yang buruk rupanya, tapi Nabi amat mencintainya. Suatu saat Bilal datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amarah di dadaku itu begitu membuncah. Kata Rasulullah, la taghdab, Bilal jangan marah. Kenapa ya Rasulullah? Walakal jannah, maka surga akan menantimu. Lalu Bilal datang lagi. Ya Rasulullah, amarah begitu sangat membuncah. Kata Rasulullah, kenapa demikian? Itu orang-orang munafik semua mencaci dan membuli aku ya Rasulullah. Gimana kata Rasulullah? Bilal, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Api akan padam oleh air. Maka idza ghadiba ahadukum falyatawaddah. Bila amarah membuncah di dalam dada, segera kalian berwudu. Maka Bilal selalu memanjangkan wudu. Ibu, gampang sulit wudu? Yang sulit itu apa wudu bagi ibu-ibu? Karena persoalan make up. Ibu-ibu yang ada sekarang suka skincarean atau sudah prescarean? Sudah prescarean ya. Wudu. Setelah itu Bu, Bilal sudah wudu. Lalu datang lagi, ya Rasulullah, amarah semakin membuncah, tensi emosi begitu sangat tinggi. Sudahkah kamu berwudu Bilal? Aku dalam keadaan berwudu. Maka Rasul, Bilal, amarah itu datangnya dari setan. Setan itu takut sama Allah. Maka idza ghadiba ahadukum, bila amarah semakin membuncah, pasta'id billahi minasyaitonir rajim. Banyak baca istiadah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bilal datang lagi, saya sudah wudu. Saya pun sudah banyak baca istiadah, tapi orang munafik itu ngebulinya luar biasa ya Rasulullah. Maka kata Rasul, kalau sudah wudu dan kalau sudah banyak baca istiadah, untuk mengendalikan amarah itu gonta-ganti posisi. Jadi kalau amarah datang lagi berdiri, ibu duduk. Saat duduk masih ada amarah, ibu berbaring.
Saat berbaring masih keneh ibu kurang yodium alias gondok, maka jalan. Jalan. Ibu-ibu sepakat? Jalan? Sepakat jalan-jalan? Sepakat ya. Kupingkeun bapak-bapak ya. Ibu-ibu tapi dengar kata bapak, ibu yang baik itu adalah ibu yang tidak suka jalan-jalan. Kenapa? Sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu suka jalan-jalan, khawatir kaki ibu keselewat, nanti tidak ada sorga bagi anak-anaknya. Maka ibu yang baik, kata bapak-bapak, menjedog saja di rumah. Jangan suka jalan-jalan, sebab sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau surganya istri di mana ibu-ibu? Di bawah telapak kaki suami. Maka kalau suami ibu nendang, jangan ngeles, itu tendangan dari sorga. Jangan. Ya. Oke, ibu-ibu, jalan. Nah, gonta-ganti posisi itu penting supaya santai. Ibu, ini pernah saya lagi ngebimbing haji waktu zaman handphonenya itu BlackBerry, ada pasangan suami istri sebelum ke Armuzna satu hotel. BlackBerry-nya itu habis dicas. Tiba-tiba tengah malam ada notifikasi ke BlackBerry si sang istri itu, tirilik, tirilik. Itu bunyi apa, Bu? Bunyi saya, Bu ya. Tirilik. Suaminya terganggu lalu bangun. Dilihatlah BlackBerry istrinya ada notifikasi. Bu, notifikasinya apa? Beautiful. Ih, suaminya ngamak sahab. Peting kerhajian ki ngajapri ka pamajikan aing pakai beautiful segala. Dibangunin istrinya. Hudang. Kata istrinya, ada apa ya? Hudang. Iya, ada apa? Saha tengah peting jemplang-jempling kerhajian ngajapri pakai beautiful segala. Istrinya kaget, Pak. Dilihat handphonenya. Saur Rasulullah, ayah kalau amarah lagi berdiri, ayah duduk, sok duduk. Setelah duduk, sok ayah baca. Pas dibaca di BlackBerry-nya, bukan beautiful, tapi baterai full. Bisa jadi. Baterai full jadi beautiful kalau lagi amarah. Jadi gonta-ganti posisi. Nah, ibu, terakhir Bilal juga datang pada Rasulullah, sudah gonta-ganti posisi, tapi hinaan bertubi-tubi apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan amarah? Kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum, bila amarah semakin membuncah, falyaskut, kamu diam. Jangan amarah dititipkan di mata hingga berbuah eye contact yang menakutkan orang lain. Jangan amarah dititipkan di lisan hingga berbuah perkataan yang bisa melukai hati orang lain. Jangan amarah dititipkan di tangan dan di kaki hingga berbuah perbuatan yang bisa merusak orang lain. Dan jangan pula amarah dititipkan di status media sosial kita. Diam. Karena itu ada peribahasa, diam itu emas. Ulang, Bu, diam itu emas. Jadi Pak, kalau istri Bapak hayo we ngerewel hoyong pang mesetkeun emas, Bapak teu atos, Bapak diam saja karena diam itu emas. Bapak ibu-ibu di komplek tuh kalau tetangga sudah beli emas sok nyanyi ke suaminya tuh. Harudang, harudang, harudang. Panas, panas, panas. Ningali tetangga geus mareuli emas gitu. Sok itu. Upami istri laki itu balas ku bapak, harudang, 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 panas, 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 ningali tetangga geus karawin deui gitu. Bilal bisa diam, tapi Bilal heran lalu curhat pada Rasulullah, saya sudah bisa diam ya Rasulullah, tapi kenapa air mata ini jatuh menetes membasahi pipi? Kata Rasulullah, Bilal berbahagialah, sebab di antara air mata yang diharamkan disentuh api neraka adalah air mata yang menetes membasahi pipi sebagai ekspresi menahan amarah dan emosi. Ibu pingin marah ditahan, lalu ibu nangis, air mata ibu diharamkan disentuh oleh api neraka. Ibu pernah nangis? Siapa yang nangis ibu? Bapak. Bapak-bapak pernah nangis? Pak, sekuat apapun, Bu, sekuat apapun laki-laki pasti akan meneteskan air mata kalau matanya dicolok. Bapak dan Ibu, jadi bagian dari substansi Al-Quran yang fungsi kehadirannya ke muka bumi itu untuk membangun keseimbangan kehidupan kita. Di mana itu akan hadir ketika kita melakukan interaksi sedekat mungkin dengan Al-Quran. Hingga Al-Quran memberi ketenangan pada hati kita, memberi kepasihan pada saat bicara, dan memberi kekuatan pada saat kita dihadapkan pada amarah, hingga kita menjadi manusia yang tidak lepas kendali, tapi memiliki kendali diri.
Izinkan saya mengakhiri tausiah saya dengan menyampaikan satu riwayat. Dulu zaman Rasulullah ada ibu-ibu yang dekat banget dengan Al-Quran, tapi saking dekatnya dengan Al-Quran, dia begitu solehah, dan orang soleh itu selalu diuji oleh Allah. Dia diuji oleh penyakit yang sangat parah, saking parah penyakit yang ia derita, sampai-sampai ia bisa memprediksi kalau ajalnya sebentar lagi tiba. Kalau di bahasa gede bagi kinten-kinten gini ngomong pada suaminya, ayah, penyakit mamah kian hari kian parah, jika ayah sakedap deui mamah bakal maut, ayah mamah mah ikhlas jeung ridho, lamun mamah maut ayah nikah lagi. Kenapa? Ayah mendah hirupna hayang diurus wae, sok ku mamah didoain, lamun mamah maut ayah sing dapat istri nu leuwih cantik tibatan mamah, lebih pintar dan lebih solehah daripada mamah. Ibu-ibu, gara-garanya itu saat Gusti Rasul, penyakit si ibu tadi jadi kiparat pada dosa-dosanya, dan si ibu tadi didaulat oleh Rasul sebagai calon KBS, yakni koordinator bidadari surga. Punten, di Al-Kahfi aya nu sapertos kitu. Henteu aya, kinten-kinten di Al-Kahfi mah kieu, upami sakadap deui bade maot, ayah penyakit mamah kian hari kian parah. Jigana ayah sakadap deui mamah bakal maot, ayah mamah mah teu sudi abrig-abrigan. Tesuka aprak-aprakan, anjing belang anjing hideung. Catat si ayah mun mamah maut ayah kawin deui, mamah marek ngajung jurigan. Tak kadar daripada milih koordinator bidadari surga ngadon milih jadi juri. Paingan Pak kadar di urang lolobana jurig di awewe. Mangga orang hitung hiji, mak lampir awe eta lalaki. 2 nini pelet awe eta lalaki. 3 Nyi Roro Kidul awe eta lalaki. 4 kuntilanak awe eta lalaki. Nu modern Pak si manis jembatan Ancol awe lalaki. Nu anyar pisan suster ngesot awe eta lalaki. Jurig teh awewe kabeh. Tenang ibu aya jurig lalaki hiji-hijina uningan teh kolor ijo. Jadi daripada milih koordinator bidadari surga ngadon milih jadi juri, kenapa? Karena lepas kendali dirinya atau tidak memiliki mekanisme kendali diri, dan ini bisa ditebak karena hidupnya jauh dari Al-Qur'an. Naik sado kalui panjang di setopan kudana ngerem, mun pidato tongsok panjang-panjang margi amplop natos dilem. Jika nurek dikasih. Atur nuhun ke ibu-ibu yang sudah bersedia mendengarkan tausiah saya. Saya kasih pantun yang terakhir. Ya buat ibu-ibu. Ada penyu main PS. I love you princess. Main PS di Cikini. Oh princessnya banyak nini-nini. Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi, mungkin ada yang mau tanya, boleh? 1 atau 2 atau sudah malam? Sudah malam. Malu bertanya, sesat di jalan, karena pengajiannya bukan di jalan, nggak usah bertanya. Kita tutup aja Ustaz, untuk memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Ibu Bapak, kita hadirkan hati yang paling tulus. Kita berdoa, Ramadan adalah golden time. Waktu emas, seluruh bentangan waktu di bulan Ramadan. Setiap pinta akan Allah beri, setiap istighfar akan Allah ampuni, setiap doa akan Allah kabul. Mari kita bersihkan kotoran di rohani kita dengan baca istighfar 3 kali. Kita hidupkan tauhid dalam hati kita dengan baca syahadat 1 kali. Dan kita hidupkan kecintaan pada Rasul dengan baca salawat 1 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alil atar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibtari. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana bi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa fassih lisanana waqdi hawaijana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Karom Dr. ini telah memberikan tausiah kepada kita semua. Maka dengan berakhirnya tausiah tadi, berakhir pula acara pada malam hari ini, yaitu iya nya no update nya tadi 1447 Hijriah. Akhir kata adalah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kami ucapkan